apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai text neck pain. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan Dr. Fadil SPBS. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Fadil yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Fadil, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Berjumpa kembali ya dok ya, dokter. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali. Insya Allah pada sehat semua ya dok ya. Iya. Oke, dokter Amin. hari ini, amin. Kita kan mau bahas seputar text neck pain gitu ya dok ya. Jadi kalau dari judulnya aja nih bisa ketebak lah ya, oh ini nyeri leher nih gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya kan nyeri leher itu kan apa ya, menurut aku pribadi ya, orang nih udah cukup banyak yang sering mengalami, malah dianggap wajar, entah juga bisa sembuh dengan sendirinya gitu ya dok. Karena memang mungkin kebanyakan nunduk, kan generasi nunduk nih anak zaman sekarang gitu ya dok ya, pakai gadget, smartphone segala macam. Jadi timbullah yang namanya istilah text neck pain. Tapi sebenarnya ini penyakit atau mungkin ya gejala dari penyakit yang mungkin ada lagi yang mendasarinya dokter. Seperti apa pengertiannya dulu di awal? Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu diketahui dengan kemajuan teknologi ini itu sangat merubah karakter secara individual gitu ya. Nah ini kondisi ini sebenarnya seperti pisau bermata dua sebenarnya. Tahu nggak kita apa aktivitas terbanyak di dunia saat ini yang dilakukan oleh manusia? Aktivitasnya ya serba online, pakai gawai, gadget. Texting. Texting. Ya, membuat message, pesan melalui smartphone. Tapi itu dalam faktanya, itu sebenarnya dalam kondisi yang overdosis, overuse. Gitu Overuse. ya. Dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan masalah, ya, baik secara mental atau fisik gitu. Mungkin secara mental mungkin perubahan perilaku yang mungkin belum pernah kita temukan sebelumnya, menjadi lebih penyendiri, introvert, dan secara fisik strukturalnya ini akan kita bahas saat ini gitu ya. Nah, kondisi ini sebenarnya 10 tahun yang lalu saya nggak membayangkan ini nih, jujur. Saya nggak pernah membayangkan kondisi ini ada gitu. Tapi dalam praktek sehari-hari, hampir tiap jadwal praktek saya tuh selalu ada Kasus masalah ini gitu. Jadi jumlahnya kok jadi rutin gitu ya. Dan kadang-kadang ada yang banyak, dan jumlah itu relatif bertambah gitu. Walaupun secara persentase belum signifikan, tapi ini sebuah pertanda sebenarnya Mbak, bahwa ada masalah dari penggunaan alat-alat smartphone ini, Atau gawai lah ya kita atau gawai sebut. ini, yang berdampak secara struktur dan menimbulkan gejala yang sangat mengganggu. Jadi kronik gitu dok? Jadi kronik nanti. Nah ini sebenarnya harus ada edukasi yang sifatnya antisipatif, ya preventif, agar ini jangan berlarut-larut. Jadi ada kebijakan, ada wise dalam penggunaan segala bentuk gadget lah. Karena ini kalau ke depannya ini tidak ada pembatasan, tidak ada kedisiplinan, konsisten, konsekuensinya berat. Iya, jadi screen time yang berlebih ya dok screen ya. time yang berlebih. Terus juga tadi gerakan lehernya ini menunduk gitu ya dok ya, karena Jadi memang generasi kita tuh nunduk tadi. dalam posisi yang menunduk. Itu saya sudah bikin slide. Mungkin nanti di segmen kedua ya Di dok segmen ya, kedua. slide-nya itu. Jadi ini bagi saya pribadi sebagai praktisi dan klinis ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Karena ini generasi muda. Generasi muda yang seharusnya tidak mendapatkan masalah ini, dan ini sangat mengganggu loh. Memangnya kasusnya ini tadi kan makin lama kok dokter perhatikan kok makin ya ada aja gitu ada ya. aja. Bahkan jangan sampai nanti 5-10 tahun ke depan malah makin banyak gitu, malah jadi makin wajar gitu ya dok ya. Iya, Apakah memang di makin usia-usia wajar, tapi produktif dok? Justru karena dia usia produktif,
makin wajar, tapi wajarnya sesuatu yang abnormal. Abnormal dianggap jadi wajar. Jadi ya? wajar, tapi ini berbahaya deh, percaya deh. Ini sudah banyak yang mengkritisi tentang penggunaan gadget ini yang terlalu berlebihan. Jadi ini seperti memang pisau bermata dua gitu. Jadi suatu saat dari beberapa riset, suatu saat akan booming penyakit di daerah leher, di mana terjadi degeneratif yang lebih awal. Makin hits ya, tapi dalam arti proses degeneratif yang lebih awal. Mungkin karena ya dan itu ini ya. sangat berbahaya, sangat mengganggu produktivitas yang harusnya generasi muda itu adalah tulang punggung keluarga, negara, dan segala macam. Kemudian mendapatkan beban lain yang sangat mengganggu kualitas Intinya generasi hidupnya. penerus kita kok kualitas hidupnya jadi agak berkurang gitu ya kualitas kesehatannya. Karena tadi memang akibat lifestyle juga ya dok Iya, ya. perubahan lifestyle itu. Karena mau tidak mau kan memang pekerjaan, sekolah pun sekarang kan sejak pandemi juga kan kita lebih banyak pakai ya serba online ya aktivitas Serba ya online dok semua. ya. Tapi banyak yang saya lihat itu tidak mendapatkan pengertian yang baik tentang bagaimana menggunakan gadget secara benar. Mungkin secara posisi itu yang perlu diperhatikan juga ya dok. Kelihatannya sederhana, simple, tapi kalau ini berlangsung terus-menerus, efeknya efek akumulatif, efek gabungan. Menumpuk gitu ya dok. Menumpuk secara perlahan-lahan, ya, dia akan menimbulkan masalah di suatu hari. Hampir pasti menimbulkan masalah. Di mana terjadi perubahan struktur yang masif gitu ya. Perubahan struktur yang masif gitu ya, perlu di-highlight ya. Oke Dokter Fadil, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai text neck pain bersama dengan Dr. Fadil SPBS. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Fadil, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya di segmen awal, bahwa kali ini kita akan lebih berdiskusi, membahas secara lebih mendalam ya dari slide yang sudah Dr. Fadil persiapkan tentunya. Coba satu persatu dari definisi nih. Tadi dokter bilang kan texting ini ya dok ya. Silakan dokter. Menjawab pertanyaan di awal tadi. Ya. Jadi ini sebenarnya suatu entitas baru. Makanya ditulis ini penyakit abad 21. Text neck gitu ya. Jadi penyakit akibat terlalu sering menunduk melihat screen ke bawah sehingga leher ini mendapatkan beban yang berlebih. Iya. Ya. Sederhananya seperti itu ya dok ya. Dan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Repetitif, overuse dalam jangka waktu yang panjang. Repetisinya berulang-ulang. Oke. Online kan hampir 1 kali 24 jam ya sekarang. Ada lagunya kan, online. Oke. Jadi ini entitas baru yang barangkali mungkin masih jarang yang menyebutkan ini, tapi secara perlahan udah muncul ini dan juga dampak secara global itu sudah mulai jadi masalah. Jadi ancaman global lah gitu ya. Global. Oh iya, malah kalau kita googling kan istilahnya ada text neck pain atau neck pain gitu ya dok. Akibat teknologi, banyak istilah gitu ya yang dikaitkan. Tapi yang jelas ini nyeri leher akibat aktivitas texting. Ini tidak hanya di leher saja, ini tangan juga bisa bermasalah karena posisi nanti akan saya lihat. Bahu, pundak, semuanya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Dokter Fadil mungkin, Ya. Nah ini nanti bisa menimbulkan suatu saat akan menuju sebuah kerusakan permanen nanti
suatu saat. Kerusakan permanen Kerusakannya permanen, ini udah dia bisa, nggak bisa balik lagi. oh, Nggak tidak balik bisa lagi. balik lagi. Apa yang terjadi gitu? Jadi kurvatura atau kelengkungan badan kita itu jadi hilang. Gitu ya. Jadi pengaruh ke anatomis ada Iya. perubahan gitu Ada ya, perubahan Dok ya. secara anatomis, kelengkungan tulang punggung kita ini hilang, flat dia. Kemudian juga bisa menimbulkan artritis yang lebih awal. Pengapuran lebih dini gitu ya, Iya. Dok ya. Jadi juga alignment itu. Jadi tulang kita tuh punya kesegarisannya. Jadi dia bisa berubah alignmentnya. Alignmentnya jadi berubah. Jadi Wih, berubah. ngeri dong. Kemudian spinal degenerasi yang lebih cepat. Lebih cepat. Degenerasi tulang punggung yang lebih cepat. Kemudian muncullah gejala yang lain, diskusnya tuh, bantalan tulangnya tuh, ya, menekan saraf, kemudian Harus saraf diskusnya jepit tuh yang dong. herniasi. Ujung-ujungnya nanti yang paling menakutkan ada kerusakan dari sarafnya. Aduh, sayang sekali ya di usia Nah, produktif ini sudah. kompleksitas masalah yang timbul dari hal yang kita anggap mungkin sederhana gitu. Iya, kelihatannya sepele tapi bukan sepele nih mah Nggak gitu sepele, ya. nggak Nggak sepele. sepele ini ya. Nggak. Oke, ancaman global tadi bahkan dokter Iya. katakan ya. Coba lanjutkan. Next slide. Nah, ini Statistik. statistik nih, seperti yang saya bilang tadi ya. Yang paling rentan kena itu ya anak remaja dan dewasa gitu ya. Jadi dia selalu penasaran Hans dengan Hunch gadget ini. over Ya, smartphone. dia penasaran terus pengen. Jadi kayak adiktif gitu ya. Dan ini ya diperkirakan 75% dari penduduk dunia melakukan aktivitas ini. Hunch over Jadi ya. berapa masifnya jumlah yang mungkin terdampak dengan situasi ini gitu ya. Nah, juga anak-anak dan pada orang dewasa itu rata-rata 5 sampai 7 jam sehari itu. Pakai average-nya. smartphone ya. Ih, nggak berasa Iya. ya. Tapi bener juga sih. Nggak, karena nggak pernah ngitung kan. Nggak pernah ngitung. Nggak mau ngitung juga Atau gitu. jangan-jangan lebih dari 7 jam Bisa, lagi ini dok. average-nya yang sudah di Apalagi kan sekarang kan untuk menghindari kerumunan ya kita serba online ya udah. online. Nah, itu dalam setahun 1.825 sampai 2.555 jam setahun. Ya Allah. Oke, seperti itu. Ini Jadi secara posisinya statistik. begini loh. Gitu. Oke. Kemudian untuk anak-anak sekolah itu lebih banyak 5.000, lebih banyak sampai 5.000 jam, dalam posisi yang buruk katanya, poor posture. Poor posture ya. Kalau di sekolah mungkin udah di setting ya apa ruangan belajar atau di kantor ruangan kerja. Tapi semenjak pandemi juga kan harus belajar atau kerja di rumah itu kadang-kadang kan posisi tempat duduk atau posisi meja belajar juga kadang-kadang kurang ergonomis juga, Iya, pengaruh kurang juga ya ergonomis. dok ya. Resiko juga. Risiko juga. Jadi justru yang paling rentan disebutkan di situ tuh anak-anak SMA, high school, Remaja gitu remaja ya. lah gitu ya. Karena dia yang paling secara general dialah Pengguna kelompok sehari-hari. usia yang paling aktif menggunakan gadget. Betul. Coba slide berikutnya lagi ya dok ya. Selanjutnya, coba kita perhatikan tulang kita itu, leher kita itu sebenarnya ada kurvanya dan dia sudah punya sudut secara natural, secara alami. Jadi kalau ini ada perubahan sedikit saja dalam jangka waktu tertentu, dia pasti akan memberikan respon. Respon yang nyeri tadi dok. Iya. Kalau masih dalam batas fisiologik namanya, ya, mungkin dia bisa recover dengan cepat. Tapi kalau sudah ambang batasnya yang sudah patologis lah, ya, yang nunduk terlalu lama, dia ada respon juga, tapi respon ke arah yang sebuah proses di mana akan terjadi yang tersebut yang proses degenerasi yang lebih cepat. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Oke, slide berikutnya proses degenerasinya jadi jauh lebih dini gitu ya. Nah, Non ini yang, ergonomic posture. non ergonomic posture. Jadi bagaimana kegiatan texting yang kita lakukan itu merusak tulang punggung kita gitu. Coba kita perhatikan itu. Jadi ada beberapa tes yang dilakukan pada masing-masing individu dan dinilai apa dampaknya gitu. Dalam keadaan normal itu kita sebut dengan ergonomic posisi atau netral posisi. Itu leher itu mendapatkan beban hanya sekitar 10 sampai 12 pound atau 5 sampai
6 kilo lah. Berubah 15 derajat, bertambah menjadi Bebannya. 27 pound. Oke. Atau sekitar 12 kilo. Waduh, 30 tanpa derajat, disadari. 40 pound atau 20 kiloan. Begitu juga dengan 45 derajat, makin lama makin bertambah. Jadi semakin nunduk semakin Semakin bahaya menduk. ya. Akibatnya apa dengan posisinya? Ada bagian tertentu yang mendapatkan beban berlebih, ya, terutama di bagian leher bagian bawah, karena dia menjadi tegang, lama-lama menimbulkan kekakuan. Otot tegang, kaku gitu ya dok ya. Oke, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini cara mengukur perubahan sudut dari aktivitas texting yang yang kita lakukan sehari-hari. Ini mungkin bisa dipraktekkan di rumah gitu. Jadi aktivitas texting itu tidak hanya melulu tentang posisi leher, tapi juga posisi tangan. Tangan ini kalau kita gunakan juga untuk Memegang. menyesuaikan posisi gadget dengan mata, ini juga akan pegal juga. Saya udah mencoba juga. Saya coba sendiri semuanya kan. Jadi sebaiknya bagaimana dong posisi yang tepat nih, coba diilustrasikan dok. Belum nanti. Belum ya? Nanti. Jadi ini coba kita lihat tuh, kalau dia lagi berdiri, begitu yang sering dilakukan, lagi duduk di gambar yang sebelah kanan, itu sering dilakukan posisi seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini salah satu contoh yang sering kita lihat nih. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang ketika kita melakukan aktivitas texting itu awalnya masih bisa tegak, mulai menunduk, gitu kan. Yang terakhir, coba lihat lanjutannya. Coba slide berikutnya. Walah. Nah, ini sudah saya menyebutnya C-type. Jadi kayak orang untuk Huruf C gitu ya. Nah, ini makin lama nih posisi yang makin berbahaya nih sebenarnya. Next. Nah, Ada lagi gambar selanjutnya. berikutnya. Nah, Oke. Nah, bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan? Ini kan sebenarnya sudah pernah kita bicarakan juga dulu. pertemuan sebelumnya ya? Iya, kembalikanlah segala sesuatunya itu ke posisi yang normalnya, posisi netralnya, posisi ergonomiknya. Ya, posisi netral yang kita maksud itu adalah kita berdiri tegak, leher itu juga tegak, 0 derajat, ya. Kemudian juga semuanya itu harus dalam keadaan seimbang. Balance. Duduk juga begitu. Duduk itu memang harus membentuk siku-siku 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat dari atas sampai ke bawah. Contoh yang sering kita lihat itu adalah kayak tentara. Cara berjalannya coba lihat. Jadi kalau dia netral itu indah dilihat. Atau pragawati. Ya, memang udah mungkin mereka latihannya tidak tahu juga tentang apa posisi ergonomik, tapi jalan tegak kemudian seimbang itu kan enak dipandang. Gitu. Betul sih. Posturnya bagus dilihatnya. Jadi kalau dia perubahan posisi. Secara medis juga efeknya baik gitu ya dok ya. Coba slide berikutnya lagi, kita buat cepat aja ya. Slide selanjutnya ini menggambarkan tentang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ini gejala-gejala yang muncul akibat gejala klinisnya ya dok. Iya. Tanda-tanda. Gejala-gejalanya bisa kerusakan dari otot-otot, bahkan juga mengalami masalah di lambung. Ya, kemudian juga kehilangan kapasitas volume dari paru-paru kita. Dan yang paling utama tentu leher kaku gitu. Jadi kehilangan kemampuan untuk melakukan rotasi menengok gitu ya, kanan kiri atas bawah. Kanan kiri gitu. Kemudian nyeri-nyeri yang sifatnya tajam itu kayak menusuk-nusuk gitu kan. Ya. Coba slide berikutnya. Ya, kemudian ada radiating pain, bisa menimbulkan kelemahan juga, menimbulkan sakit kepala. Jadi kompleks gejalanya sakit ini, kepala, tidak ada satupun nyeri. yang saya yakin ini nggak ada satupun yang pengen menderita ini. Iya, betul. Dan ini bisa kadang-kadang bisa menimbulkan sebuah keputusasaan. Coba slide berikutnya lagi. Bahkan ada yang sampai mual segala macam gitu ya. Nah, kondisi ini ya itu yang bisa menimbulkan yang kita sebut dengan accelerate, jadi percepatan proses degeneratif. Ya, walaupun sebenarnya proses degeneratif ini sangat terkait dengan usia,
tapi kondisi ini bisa dipercepat gitu ya. Jadi jauh lebih cepat. Ya, saya Rugi. ya, banyak sekali pasien-pasien yang usia muda sekarang di bawah 30-an yang mungkin 10 tahun yang lalu saya nggak kebayang gitu. Soalnya kalau usia muda ini sangat disayangkan gitu ya. Malah makin kesini kok malah makin tren gitu ya, Dok. Makin banyak gitu ya. Including Jadi, chronic overload. Memang trauma adalah salah satu faktor yang paling berperan dalam perubahan degeneratif ini. Ya, yang kita sebut dengan chronic overload. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah chronic overload. Jadi beban yang berlebihan, dan suatu saat karena beban yang berlebihan ini bisa menimbulkan traumatik juga pada struktur leher secara keseluruhan. Kalau aku tuh logikanya cepat recovery-nya, Dok. Mungkin lebih cepat, tapi kalau ini diulang, seperti yang sampaikan, ini efeknya lebih bersifat akumulatif. Akumulatif tadi ya, numpuk perlahan-lahan. Gitu. Lama-lama makin berat gitu ya. Coba slide berikutnya lagi. Oh, nah ini contohnya. Tukang jam, pasien dokter pribadi nih? Iya. 42 tahun usianya. 42 tahun. Ini perkiraan perubahan struktur yang terjadi apabila satu individu melakukan aktivitas texting ini tidak dengan kondisi yang ergonomik, sehingga terjadi perubahan struktur yang sangat masif itu. Ini tukang reparasi ya maksudnya ya, Dok ya? Tukang reparasi. Coba lihat tuh yang pertama itu, dia masih bagus gitu kan. Nanti setelah 20 tahun kemudian. Ini hasil pemeriksaan apa dengan ronsen? MRI. MRI ya, Dok ya? Oke. Ya ini melihat aja udah nggak enak lah. Kelihatan lah ya. Nggak usah dokter yang yang pertama tuh bagus, berkelok-kelok gitu ya, Dok ya? Dan secara global tidak hanya leher yang kena. Biasanya juga pinggang juga ikut. Jadi tulang belakang gitu ya, Dok ya? Iya, tulang belakang secara umum ini kan dia bersifat sebuah kesatuan, ya, sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi tidak bisa dipisahkan hanya berdasarkan regional aja, daerah-daerah leher, daerah punggung. Dia akan bekerja secara terintegrasi. Iya, kesatuan ya. Satu perubahan patologis yang terjadi di satu bagian, satu daerah, pasti akan ada dampak. Seperti menjalar ya, kalau nyeri itu ibaratnya pasti seperti ada dampak itu. ke bagian yang lain. Gitu. Oke. Jadi ini yang sebenarnya yang paling menakutkan. Kalau udah kondisi kayak gini, ini nggak bisa balik. Susah untuk Ya karena udah 20 tahun juga lah ya istilahnya. Nah ini usianya masih usia yang produktif loh. Jadi ini perkiraan secara klinis ya. Mungkin kalau ini nggak diantisipasi dari sekarang, ya nggak bijak kita menggunakan aktivitas gadget ini dalam aktivitas sehari. Antisipasinya kurang. Wah ini sangat inilah merugikan masa depan kita ya. Gitu sangat, ya. Kualitas hidupnya menurun drastis. Sepakat sih, Dok. Oke, coba slide berikutnya lagi. Barangkali ada contoh lain ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya satu bagian yang kena itu bisa menyebabkan bagian yang lain yang terkena. Jadi leher itu kan satu kesatuan tuh. Dalam keadaan normal, ya itu titik C1, T1, L1 yang pada bagian tulang punggung kita itu satu garis itu. Jadi kalau dia berubah sedikit saja, kita menunduk gitu, lama-lama akan berubah juga alignment atau kesegarisannya itu nanti. Seperti gambar yang pertama itu normal, yang kedua berubah. Udah mulai bungkuk gitu ya, Dok ya? Dia akan cenderung begitu terus. Mempengaruhi postur tinggi badan kok kesannya dia jadi makin pendek gitu ya, Dok ya? Bungkuk-bungkuk gitu ya. Ini kan kebetulan gambarnya sesuai dengan perkembangan usia, tapi pada kondisi tertentu ini mungkin bisa lebih cepat terjadinya. Iya, kan sayang ya, Dok ya, artinya tadi di usia produktif, katakanlah tadi 42, tapi sudah ada keluhan yang harusnya mungkin bisa kita pending nih gitu ya. Kalau mau muncul nanti aja deh usia berapa tuh, mungkin 70-an ke atas atau 60-an ke atas, harapannya seperti itu. Namanya late 40, late 40 itu sekitar 48, 40, jadi mendekati 50-an lah. Ini sekarang yang datang ke saya itu, dalam praktek saya itu, umumnya sudah banyak yang di bawah 30.
Atau remaja-remaja tadi, Dok? Remaja. Oh ya Allah, sayang banget ya. Sayang banget. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, Dok ya. Ini karena pertanyaan dari email juga nih menanti juga untuk dokter beri tanggapan. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini ya. Nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Ini pertanyaan pertama dari Indrianto. Oke, ini mungkin Pak Yanto aja kali ya. Dok, maaf apabila tidak sesuai tema, namun saya penderita saraf kejepit di bagian leher. Jadi udah jelas nih ya, Dok ya, ada saraf kejepit di bagian leher. Saya mengalami sitolisis tulang leher 4, 5, 6. Nah, ini maksudnya apa? Yang ketahuan di tahun 2017 dan sudah dikasih obat vitamin saraf racikan sebanyak 6 macam obat, namun dijadikan satu gitu ya. Hasilnya menurut beliau nih, menurut Pak Yanto, hasilnya 94% sembuh gitu ya. Mungkin berdasarkan apa? Ini kurang detail juga ya, Dok ya. Nah, namun sejak akhir tahun 2020 lalu, mulai muncul keluhan lagi, Dok, seperti terasa kaku-kaku lagi di sekitar leher. Kadang jari tangan kanan saya juga terasa kesemutan, dokter, gitu ya. Jadi tidak hanya di leher tapi di area tangan juga ya, Dok, sebelah kanan. Nah, kalau boleh minta saran untuk obatnya yang bagus seperti apa, Dok, dengan riwayat saya tersebut. Terima kasih. Umurnya berapa? Tidak dijelaskan usianya berapa ya, sayang sekali ya. Mungkin secara umum dulu deh, Dok, tanggapannya. Ini saraf kejepit di leher gitu. Saya nggak tahu sitolisis, mungkin spondilosis. Spondilosis barangkali. Ini yang disebut dengan perubahan degeneratif. Saya nggak tahu umurnya berapa. Apakah memang kondisi itu sebenarnya dalam tanda kutip dianggap normal pada usia tertentu, gitu ya. Jadi dari ceritanya tadi sudah dilakukan tindakan sifatnya non bedah. Non bedah itu dengan menggunakan obat-obatan. Obat-obatan itu gejalanya relief atau membaik gitu. Nah, obat-obatan ini sifatnya itu sebenarnya temporer, ya. Obat-obatan itu punya waktu kerja, gitu kan. Jadi untuk jangka panjang pasti ada konsekuensinya juga, gitu. Kemudian gejala itu muncul lagi, ya. Kemudian dengan progresivitas yang disebutkan tadi sebenarnya makin memberat, gitu sebenarnya. Kalau kondisi ini makin berlarut, sebaiknya ini harus dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Nggak bisa hanya berdasarkan yang disampaikan itu, kemudian kita tahu semua tata laksana untuk kasus ini. Tidak bisa hanya kita lihat bahwa dengan pemberian obat-obatan itu akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi ini butuh pemeriksaan yang lebih lengkap. Jadi sebaiknya ketemu dengan dokter bedah sarafnya, kemudian kita berdiskusi di sana. Jadi apa yang harus kita lakukan dan kira-kira situasi apa yang sebenarnya dihadapi, perubahan-perubahan struktur apa sebenarnya yang dihadapi. Jadi kalau memang ini sudah kondisinya memang perlu dilakukan tindakan bedah, ya, barangkali di sanalah kita diskusikan. Tapi kalau misalnya masih belum, ya kita coba yang sifatnya non bedah lagi gitu. Misalnya fisioterapi ya, dalam jangka waktu tertentu, ya, kalau seandainya tidak membaik, baru kemudian opsi bedah itu diambil. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi memang ini ada baiknya konsul kembali ke dokter spesialis bedah sarafnya untuk dilakukan pemeriksaan langsung begitu ya, Dok ya. Dan kalau pendekatan terapi itu memang ada yang istilahnya bedah dan non bedah ya, Dok ya. Ini kan obat-obatan dulu mungkin dilihat responnya seperti apa. Tapi memang kalau dalam kasus yang paling berat ya memang diperlukan bedah. Iya, gitu. memang diperlukan karena dia bilang sudah mulai kesemutan dan segala macam yang sebelumnya dia tidak sebutkan kan. Iya, ini kan saraf kejepit. Jadi artinya ada sebuah progresivitas yang walaupun berjalan lambat itu biasanya akan cenderung bertambah. Memang sih nyeri leher tuh tidak mengancam nyawa begitu ya, Dok ya? Enggak. Tapi mengganggu kualitas hidup dan kalau dibiarkan kan sayang ya, Dok ya. Sangat terganggu gitu ya produktivitas kita. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Tadi mudah-mudahan untuk Bapak Yanto ini sudah sangat terjawab ya saran-saran dari Dr. Fadil nih. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Arin, 30 tahun dari Jakarta.
masih muda. Iya. Dok, saya mau tanya, saya sering sekali setiap bangun tidur, leher saya terasa sakit, seperti salah bantal, istilahnya ya. Punggung saya juga seperti itu, Dok. Kadang malah kebangun dengan kondisi seperti kram leher, tidak bisa nengok ke samping, dan sebelah sisi punggung saya terasa sakit banget dan sulit digerakkan juga. Apa penyebabnya ya, Dok? Saya memang sudah 1 tahun WFH, kerja pakai komputer, tapi saya sudah usahakan betul kasih bantalan di kursi saya agar tidak sakit gitu ya. Apakah penyebabnya itu otot saya yang kaku dan ke bawah sampai tidur, Dok? Terima kasih. Karena keluhannya sering terbangun, kram leher, tidak bisa nengok, dan punggung satu sisi terasa sakit, sulit digerakkan. Gitu ya, Dok ya. Apakah ini memang yang disebut salah bantal atau salah kasur? kan makanya ada pilihan kasur macam-macam tuh, Dok ya. Tapi sebenarnya ini ada kaitannya dengan WFH-nya juga nggak sih? Atau mungkin kurang stretching, kurang apa? Kan kita nggak tahu juga ya, Dok, evaluasi lebih detail lagi. Karena masih muda sekali gitu kan, 30 tahun. Ya, datanya sih nggak terlalu detail ya. WFH, aktivitas itu berapa lama di WFH ya mungkin setiap hari, seharian barangkali ya. Secara tidak langsung jawabannya iya. Ada kaitannya. Tapi akan saya jawab secara global. Bahwa posisi tidur itu sebenarnya mengikuti kelengkungan dari badan kita seharusnya gitu. Dan itu sebelum tidur itu sebenarnya kalau mau sedikit bereksplorasi, kita coba cari posisi yang nyaman gitu. Dan dalam keadaan normal, badan kita badan punggung dengan pinggang itu lurus, dan kepala kita itu sedikit lebih menekuk, sekitar 15-30 derajat. Itu kondisi yang ideal sebenarnya. Atau dalam posisi yang miring gitu, kaki agak sedikit ditekuk. Kalau perlu di selangkangan itu dikasih bantal. Atau bisa mengeksplorasi posisi-posisi yang lain gitu. Nah, kalau biasanya ketemu itu, biasanya saya cukup sering melakukan itu. Jadi sebelum tidur saya cari dulu posisi yang paling nyaman, pewe, yang paling posisi pas, enak. posisi enaknya itu. Nah, baru bisa tidur. Tapi kalau memang itu nggak pas, biasanya memang sangat mengganggu dan susah untuk tidur. Nah, kaitannya dengan aktivitas WFH itu tadi, barangkali harus coba dieksplorasi lagi gitu ya. Tentang bagaimana posisi kita melakukan aktivitas, berapa lama gitu. Ada nggak dijeda, dibikin interval gitu. Karena saya sendiri juga melakukan hal itu. Dan sekarang sudah saya kurang-kurangi juga. Jadi leher ini sakit, kemudian nengok tuh susah gitu kan. Kadang-kadang yang paling kalau terlalu lama tuh saya mulai pusing. Jadi ini barangkali situasinya akan sama yang dihadapi oleh Ibu tadi. Bu Arin ya. Bu Arin itu. Jadi cobalah cari dieksplorasi kondisi aktivitas sehari-hari, kemudian tentang posisi tidurnya itu sendiri. Jadi explore posisi tidur tuh ternyata pengaruh juga gitu ya, Dok ya. Berpengaruh kita kan sekali, sering abai aja kan. Baik, Dokter. Lihat tempat tidur udah hempas badan udah. Oke, kita istirahat dulu sejenak, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus take home message dari Dr. Fadil ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Fadil SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Hermina, Jatinegara, masih membahas mengenai text neck pain. Dan Dr. Fadil di segmen terakhir sebelum ke closing statement, jadi bagaimana sih, karena ini kan tadi kan penyakit abad 21 gitu ya, jangan sampai sesuatu yang sebetulnya nih nggak wajar tapi dianggap jadi normal gitu ya, karena memang ya trennya ini makin kesini ya sepertinya semakin lumrah gitu ya. Tapi kan kita nggak mau itu jadi makin beban untuk kita semua di masa depan ya. Jadi sebetulnya cara antisipasinya atau
preventifnya lah ya gitu kan, karena kan selalu pencegahan itu jadi jauh lebih baik ya. Itu bagaimana dokter yang bisa kita lakukan mulai dari posisi atau mungkin dari tips-tips lain yang bisa dokter sampaikan? Yang pertama, kenalilah postur tubuh kita gitu ya. Kemudian setelah kenal ya sayangi gitu ya. Kemudian lakukanlah tindakan yang sifatnya preventif. Early preventif yang lebih awal gitu. Jadi jangan sampai konsekuensi dari aktivitas itu akan menimbulkan ke arah progresivitas yang makin lama makin berat. Buruk, makin berat. Dan kualitas hidupnya juga makin lama makin menurun. Dalam kondisi yang ekstrim itu sangat mengganggu, nyeri, kemudian juga kurang tidur, dan banyaklah. Jadi sesuatu yang nggak akan terbayangkan lah ya dalam kondisi yang ekstrim. Jadi kita harus kenal tuh badan kita, postur tubuh kita. Jadi dia itu dalam keadaan normal, itu dia harus mengikuti kurvanya, ya, harus mengikuti alignmentnya, kesegarisannya. Jadi contohnya dalam posisi berdiri itu harus tegap. Kalau dengan pandang mata yang lurus ke depan. Itu yang pertama sebagai contoh. Kemudian kalau duduk, ini saya ulang lagi, ya, itu dalam posisi yang lurus, punggungnya lurus, kakinya tertekuk 90 derajat, ya, dan tungkai bawahnya juga tertekuk 90 derajat, dan posisi tangan ini rileks. Kalau ada benda atau monitor yang akan kita jadi fokus untuk aktivitas kita, dia harus menyesuaikan dengan posisi mata kita. Jadi bukan mata menyesuaikan terbalik dong. Ini. Dan ini mungkin sederhana, tapi percayalah, suatu saat kalau ini nggak dilakukan dengan benar, dengan konsisten, akan menimbulkan masalah. Itu contoh-contoh sederhana yang harus kita lakukan dalam hari-harian gitu. Kemudian yang lain, sebaiknya kalau memang gadget itu nggak perlu, sebaiknya jangan digunakan. Yang penting itu, karena beberapa riset secara akumulatif, mungkin pemanfaatan gadget ini yang sangat efektif itu mungkin antara 5-10% maksimum. Sisanya itu banyak yang tidak berguna gitu. Jadi batasi screen time ada tadi batasnya ya? juga. Gitu. Kemudian juga dalam aktivitas sehari-hari itu, ketika kita melakukan aktivitas texting itu, kalau tubuh itu sudah melewati batas kompensasi, ini pasti akan menimbulkan tanda. Gitu ada alarm. Ada alarm dari badan kita ketika kita menunduk, contohnya sudah nyeri, jangan dipaksakan terus, rubah posisi. Ya artinya kalau ini dipaksakan, kondisinya menjadi kondisi yang patologis, sudah tidak normal. Jadi harus segera dibalik. Jadi kalau ini kita tahu kapannya, mudah-mudahan dia recovery dengan cepat. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Dokter, karena waktunya yang terbatas juga, jadi kesimpulan dokter singkat saja mengenai tema hari ini, yaitu mengenai text neck pain. Silakan Dokter Fadil. Sayangilah leher kita ini. Harus dari kita sendiri yang memunculkan niat itu dari kita sendiri. Awareness-nya ini ya dok ya. Jadi kalau ini akan sesuatu yang barangkali tidak akan terbayangkan lah, kualitas hidup berkurang segala macam, dan itu nanti kalau sudah momennya itu kan membutuhkan treatment atau tata laksana yang membutuhkan biaya yang sangat besar, betul. Yang belum tentu juga akan memberikan dampak perbaikan sampai 100%. Dan pengalaman saya sih kalau sudah kena, dia nggak pernah balik sampai 100%. Sebagus apapun, se-advance apapun tindakan atau prosedur termasuk bedah ya, itu umumnya tetap
tidak sampai 100%. Iya, jadi sayangi leher Anda dan dijaga gitu Dijagalah. ya, dok ya. Dicegah tadi ya, untuk terhindar dari yang namanya tick snake pain ini sendiri ya. Oke, Dokter Fadil, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Fadil ya. Oke, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.